rasa semester 3 ini kalian sudah ngambil analisis biaya sudah ya? Saya rasa lagi jalan ya? Kalau nggak salah ya? Iya nggak sih? Apa belum? Analisis biaya? Sudah kan ya? Itu Halo? semester 4, Bu. Oh, serius? Baru semester 4? Iya, Bu. Setahu saya semester 4, Bu. Mereka belum. Ya udah, nanti saya kenalin sedikit berarti. Di mana ada yang namanya variabel biaya fix cost gitu ya, fix cost, atau juga yang namanya variable cost. Nah, kalau fix cost itu tidak berpengaruh terhadap berapapun produk yang pengen kalian produksi gitu ya. Nah, tapi kalau variable cost itu adalah yang di mana kalian itu bergantung kepada jumlah yang mau kalian produksi. Nanti kita lihat satu-satu deh ya. Nah, intinya adalah ini yang berhubungan tentang tema produksi gitu. Terus knapsack ini sebenarnya bahasanya itu adalah karung ya. Karung, tapi bisa juga kalian lihat misalkan untuk problem-problem seperti contohnya adalah kalian punya kontainer gitu ya. Kontainer yang ada di kapal-kapal gitu misalkan. Nah, itu kan misalkan ada beberapa apa ya istilahnya, orang kan patungan gitu ya. Patungan gitu, atau misalkan jenis-jenis barangnya berbeda-beda gitu kan. Nah, kira-kira dari kapasitas si kontainer ini gitu ya, kira-kira barang mana nih yang mau kita masukkan dan kita prioritaskan, yang harapannya adalah memaksimasi profitnya gitu. Kurang lebih seperti itu. Kalau analogi knapsack sendiri adalah seperti karung gitu, atau misalkan kalian anggaplah karung gitu, di mana kalian ingin memasukkan kelereng yang berharga dengan berbagai macam jenis gitu ya. Ini kalau secara teori apa sih ilustrasinya mereka gitu kan. Terus kira-kira mana nih yang akan menghasilkan maksimal dari segi kapasitasnya bisa dimaksimalkan, dan dari segi profitnya pun bisa dimaksimalkan. Kurang lebih seperti itu. Ya. Terus set covering problem ini juga berkaitan dengan memberikan apa sih namanya ya, pendirian fasilitas gitu ya. Ini sering masalahnya kalau secara makro ya, itu bisa contoh misalkan gitu ya, ada penelitian waktu itu penelitian teman saya gitu di Bandung gitu, kira-kira dia pertama tahap awalnya itu adalah memetakan dulu gitu kira-kira pasar, dan misalkan apa itu satu lagi namanya, kalau swalayan tuh yang modern gitu ya, pasar modern misalkan antara pasar pasar modern dan pasar tradisional gitu kan. Nah, kira-kira memang mana yang perlu direvitalisasi, maksudnya dalam artian apakah harus yang lebih modern, malah pasar modern jadi pasar tradisional jadi pasar modern gitu ya. Dengan ini ada pengkajiannya lebih jauh sebenarnya. Cuma itu bisa, atau kita harus mendirikan pasar di suatu wilayah gitu ya. Nah, ini juga jadi kayak ke arah fasilitas gitu. Dimana ini juga bisa di-cover di masalah di sini juga. Nah, traveling salesman problem itu adalah di mana dia akan berjalan gitu ya, atau sebenarnya traveling salesman problem itu nggak cuma salesman atau orang yang berjalan, tapi mobil juga bisa, atau fasilitas yang bergerak juga bisa gitu ya, di mana dia akan berjalan dari suatu titik gitu, dan harus menghampiri seluruh titik yang menjadi cakupannya gitu, dan harus balik lagi ke titik semula. Nah, ini salah satunya bisa saya bilang kayak yang tadi saya jelaskan ya, yang tukang untuk apa, nyiram tanaman itu, orang-orang dari pemerintahan yang siram tanaman yang ada di jalan gitu. Ini bisa juga pakai itu ya, contoh realnya itu. Nah, ini ada juga job machine scheduling problem, ini juga kita bisa pakai. Banyak banget sebenarnya. Kalau kalian ingat di materi pertama juga kan banyak ya, inventory control juga bisa, macam-macam ya. Jadi ini hanya sebagian saja pengenalan gitu. Iya, kita akan bahas satu-satu pengenalan dari variabel-variabel keputusannya, parameternya, dan kira-kira bentuk masalahnya seperti apa. Nah, ini kita masuk ke fixed charge problem, ya, di mana misalkan terdapat nilai, kita pengen produksi gitu ya, N jenis, sekian jenis produk gitu.
Nah, di mana PJ ini adalah harga satuannya, harga satuan produknya berapa, gitu ya, dengan nilai KJ-nya ini adalah biaya tetap untuk memproduksi produk J atau independen terhadap jumlah produksi yang tadi saya bilang, bahwa kalau misalkan kita mau produksi satu barang gitu ya, harganya misalkan 10.000. Nah, ketika kita mau memproduksi 100 gitu ya, nah itu ya harganya juga tetap 10.000. Mungkin fixed cost ini bisa juga contohnya misalkan pembelian mesin gitu ya. Nah, itu bisa juga seperti itu. Nah, satu lagi ini representasinya adalah KJ gitu ya. Terus CJ ini adalah biaya variabel. Nah, ini beda lagi. Jadi kebalikannya dari biaya tetap atau fixed cost gitu. Nah, biaya variabel ini ketika kamu mau produksi satu, itu adalah harganya 10.000, dan kamu misalkan mau memproduksi 100, berarti kalian harus mengeluarkan dana 10.000 ya, 10.000 K misalkan gitu. Nah, ini biasanya terkait dengan bahan baku gitu. Jadi kan kalau di bahan baku biaya variabel itu misalkan contoh, kalau kamu mau produksi, contoh meja ya, produksi meja. Saya mau produksi meja, satu meja itu butuh 4 balok kayu misal ya, saya nggak tahu persisnya, 4 balok kayu. Nah, kalau kamu mau produksi 5 ya kamu butuh 5, butuh, kalau 5 berarti 20 ya, 20 balok kayu gitu ya, itu contoh biaya variabel gitu. Nah, terus kita punya juga namanya kapasitas sumber gitu ya, di mana I-nya sama dengan 1 sampai dengan M gitu. Terus ini AIJ itu adalah kebutuhan sumber untuk per unitnya, per unit produk J. Kita bisa lihat nih contoh ya. Permasalahan. Nah, ini nanti kalian saya suruh tugas besarnya kurang lebih kayak gini nanti ya. Jadi permasalahan menentukan produk mana yang perlu diproduksi ya. Jadi kita pengen menentukan produk mana yang perlu diproduksi karena tadi produknya kan N produk ya, sini. N produk, N jenis produk. Kita mau menentukan produk mana yang perlu diproduksi dan jumlah produksinya masing-masing. Jadi selain kita mau tahu yang mana diproduksi, kita juga harus tahu berapa jumlah yang harus diproduksi gitu untuk mendapatkan profit gitu ya. Di mana profit itu adalah selisih penjualan dengan biaya tetap dan biaya variabel. Jadi profit biasanya kan untuk mendapatkan keuntungan ya, itu adalah dengan revenue total keseluruhan dikurangi dengan biaya di sini ada biaya tetap dan biaya variabel gitu. Nah, total maksimum ya, tentunya kita pengen maksimum ya kalau profit dengan beberapa kondisi-kondisi. Yang pertama, ketersediaan kapasitas. Nah, ini namanya constraint ya. Constraint atau pembatas, apa yang membatasi pergerakan bisnis kalian gitu. Nah, yang kedua adalah jika suatu produk diputuskan untuk tidak diproduksi, maka jumlah produksinya 0. Gitu. Jadi, kalau misalkan oke, kita memutuskan produk itu nggak diproduksi, maka kita nggak bisa kita nggak punya jumlah produksi gitu. Nah, ini variabel keputusannya ya, di mana X1-nya adalah jumlah produk J yang mau diproduksi tadi, yang X jadi kita pengen kalau misalkan ada produk jenis ya, jenis contoh lah, saya yang banyak jenisnya tuh Indomie ya. Indomie gitu, misalkan ada rasa ayam bawang gitu kan. Jangan lapar ya, bentar. No. Soal Indomie ada apa aja? Yang bawang, kok pen lagi sih? Yang bawang, apalagi? Kari, mie goreng. Ini jenis ya, namanya jenis. Apalagi? Ya, dan seterusnya lah. Banyak lah, kalian pasti tahu ya, anak kos juga kan. Nah, itu. Jadi, dia pengen tahu nih XIJ ini, ya, yang XIJ,
sorry, XIJ itu kan adalah jumlah produk yang diproduksi. Nah, kita pengen tahu yang YJ. YJ itu adalah keputusan kita memproduksi atau enggak. Nah, ketika YJ-nya 1, maka jika produk J-nya diproduksi gitu ya, dan YJ-nya 0 jika produk J tidak diproduksi. Jadi mie gorengnya nih mau diproduksi nggak nih? Karinya mau diproduksi nggak nih? Ayam bawangnya mau diproduksi nggak? Nah, itu adalah YJ. Ketika dia diproduksi, nilai YJ-nya adalah 1, dan ketika dia tidak diproduksi, YJ-nya adalah 0. Ini yang mau dicari ya. Jadi variabel keputusan itu adalah kita mau cari keputusan gitu. Nah, yang XJ-nya itu setelah tadi berhubungan sama constraint yang ini ya, bahwa kalau misalkan dia produksi pasti ada nilai XJ-nya. Tapi kalau misalkan dia tidak diproduksi, maka pasti bisa dipastikan XJ-nya adalah sama dengan 0. Gitu ya, kurang lebih. Nah, nih, itu gambarannya, lalu kita masuk ke yang namanya model matematiknya gitu. Oke, tadi kan tujuannya adalah untuk memaksimasi ya dengan nilai Z-nya memaksimasi Z, di mana nilai P ini adalah harga satuannya ya, dan XJ ini adalah kita mau memproduksi berapa ya jumlah produksi gitu kan, dikurangi dengan ini cost-nya. Tadi saya bilang profit itu kan kita mau cari profit, yaitu adalah revenue itu harga satuannya, yang P ini harga satuan dikalikan dengan jumlah yang mau diproduksi dikurangin dengan cost-nya. Cost-nya itu kebetulan di sini dijelaskan bahwa ada namanya fixed cost dan variable cost. Nah, ini dijumlahkan cost-nya. Ya. Nanti harus dicatat nih ini ya, variabel-variabelnya. Gitu. Nah, pembatas-pembatasnya gitu ya. Yang pertama adalah AIJ, sum dari AIJ dikalikan XJ kurang dari B. Nah, ini gini aja deh biar kelihatan ya. Nah, ini kan biar kalian bisa baca ya. AIJ itu kan kebutuhan sumbernya, kita butuh berapa gitu kan. Untuk per unit dari produk J-nya dikalikan berapa yang diproduksi tadi, itu harus kurang dari kapasitasnya. Gitu, harus dari kapasitas sumber. Kalau sumber nih anggaplah kayak pabrik gitu ya. Boleh seperti itu kalian nganggapnya. Nah, ini dia harus kurang dari kapasitas produksi lah, bisa bilang seperti itu. Nah, untuk nilai yang ini, XJ ini adalah kurang dari M dikalikan YJ, di mana XJ itu tadi adalah yang mau yang keputusan dia produksi atau tidak. Ini jumlah produksinya, ini keputusan mau diproduksi. Jadi kalau misalkan M-nya ini 0, YJ-nya nih ya, YJ ini kan ada keputusannya, YJ itu kan ada Allah. Bentar. YJ itu keputusannya 1 atau enggak 0 gitu ya. Nah, kalau misalkan 1 berarti dia dikalikan dengan M, bilangan yang besar sekali, ya aman aja sebenarnya nilai XJ-nya. Nah, begitu juga ketika di sini nilai kalau misalkan 0 YJ-nya, maka 0 dikalikan bilangan besar sekali, XJ-nya otomatis akan 0, gitu kan? Seperti itu ya, kurang lebih. Nah, dengan nilai XJ-nya lebih besar daripada 0. XJ lebih besar sama dengan 0 itu karena produk ya. Kalau ngomongin produk kan pasti dia positif gitu, nggak mungkin dia negatif gitu. Walaupun kalau dalam inventory ada kemungkinan sesuatu barang negatif gitu ya, tapi karena di sini kita ngomongin produk gitu kan, nah itu pasti lebih besar sama dengan 0, dan nilai YJ-nya adalah keputusan dia biner gitu ya, 0 atau 1, keputusannya seperti itu. Oke, seperti itu untuk yang fixed charge problem. Ini hubungannya biasa dengan kapasitas produksi, dengan dengan biaya-biaya, dan biaya-biaya ini sebenarnya bisa banget nih. Misalkan kamu ada biaya sumber daya manusia, ada biaya setup mesin dan sebagainya. Ini bisa dimodifikasi, tapi kurang lebih ini memang bentuk-bentuk yang apa ya istilahnya ya, yang umum gitu, yang minimum biasanya kayak gitu. Oke, saya lanjut terkait knapsack ya, salah satunya knapsack nih. Tadi saya bilang
biasanya disebut karung atau kantong ya. Nih. Dimisalkan ada sekian item ya dengan beratnya itu misalnya WJ itu adalah berat item J gitu ya, dan VJ itu adalah nilainya gitu, nilai atau apa ya, ya nilai harga bisa juga gitu. Harga tuh maksudnya takutnya jadinya kayak negatif ya, tapi kayak value tuh ya seberapa mahal gitu ya istilahnya. Nah terus W itu adalah kapasitasnya, kapasitas dari kantong, di mana permasalahannya adalah menentukan jumlah item yang perlu dimasukkan ke dalam kantong agar diperoleh nilai total yang maksimal gitu kan, dengan memperhatikan pastinya kondisi muatan. Nah, variabel keputusannya itu adalah bukan hanya ya, maksudnya satu gitu adalah jumlah item yang dimasukkan ke kantong. Oke. Nah, ini contohnya gitu ya, dari VJ dikalikan XJ, di mana VJ itu adalah nilai itemnya dikalikan dengan beratnya, ya, di mana pembatasnya adalah WJ gitu. WJ itu adalah berat dikalikan dengan XJ. XJ itu adalah jumlah itemnya, harus kurang dari sama dengan kapasitas kantongnya. Ini ingat ya jumlah ya. Jadi kalau misalkan tadi ada produknya ada 1, 2, 3 gitu ya. Nah, berarti ini harus ada penjumlahan sebanyak 3 gitu dengan variabel keputusannya XJ gitu. Ya, kurang lebih kayak gitu. Lebih simpel, besok sama Bu Juni mungkin akan ada contoh salah satu yang knapsack ya. Nah, saya lanjut dulu. Ini ada set covering problem, di mana kalau di sini dicontohkannya adalah masalah pendirian. Nah, ini menentukan pendirian lokasi poskamling gitu kan, siskamling. Ada nggak sih di Lampung siskamling? Saya nggak. Ada nggak? Yang orang Lampung mungkin? Kalau di Jakarta ada soalnya. Ada, Bu. Ada ya? Bu. Namanya juga sama, siskamling? Sama, Bu. Oh, sama, oke. Ya, jadi permasalahannya, kalau tadi saya ceritakan tentang pasar ya, pengen pendirian pasar. Nah, ini contohnya pendirian poskamling, siskamling gitu kan, di mana kita punya beberapa titik alternatif nih. Contohnya ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Sebenarnya kalau kita pikir gini, ya udah sih Bu, dibangun aja 8-8-nya gitu ya, misalkan. Ya bisa aja, tapi kan nggak efisien ya, nggak efisien. Jadi pengennya dengan seminim-minimnya kita bisa, ya makanya saya bilang T ini emang rada-rada mengajarkan kapitalis lah ya. Tapi ya memang seperti itu ya, kalau di dunia industri memang ya bagaimana kita mengefisienkan sesuatu gitu kan. Nah, kita bangun sedikit-dikitnya gitu kan, tapi bisa mengcover semua jalan. Nah, di sini bicara jalan. Misalkan gitu kan, misalkan kita pengen bangun di 3. Artinya 3 itu bisa mengcover jalan B dan mengcover jalan K. Nah, terus misalkan kita juga pengen mengcover, kita bangun di 2 gitu. Berarti dia bisa mengcover jalan A, bisa mengcover jalan B, bisa mengcover jalan jalan I, sorry, yang ini jalan F, misalkan seperti itu. Ya kurang lebih kayak gitu. Jadi kita pengen cari agar semua jalan tercover, tapi dengan membangun paling sedikit gitu ya jumlah dari poskamlingnya, seperti itu. Ya, terus di sini ya ada beberapa permisalan gitu ya, di mana tadi N ini adalah lokasi pendirian. N itu tadi berarti ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ya. Ada 8 lokasi pendirian posnya, dan M-nya ini adalah jalan ya. Ada sekian 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 ya. Sini 8, sini 11. Nah, CJ ini adalah biaya pendirian pos di lokasi J, dan AIJ ini adalah konstanta atau biner, di mana AIJ itu 1 jika jalan I dilayani oleh pos untuk berlokasi di J,
Dan AIJ ini sama dengan 0 jika sebaliknya. Oke, pertanyaannya gitu ya, bagaimana menentukan lokasi pendirian pos di mana tiap jalan dapat dilayani minimal oleh satu pos sehingga diperoleh biaya total pendirian yang minimum. Gitu ya. Nah, variabel keputusannya itu adalah XJ ya. Dia variabel biner 01 untuk menentukan keputusan mendirikan pos di lokasi dan XJ-nya sama dengan 1 jika pos didirikan di lokasi J dan XJ-nya 0 jika sebaliknya. Ini modelnya ya, di mana kita kan pengen minimasi ya, minimasi cost, di mana CJ ini kan biaya pendirian pos dan XJ ini adalah variabel keputusan akan dibangun pos tersebut atau enggak ya tadi kan di sebelah sini. Terus pembatasnya ya, pembatasnya itu adalah AIJ dikalikan dengan XJ lebih besar daripada 1. Nah, ini AIJ ini kan tadi nilai jika jalan I dilayani oleh pos ya, berlokasi J dan sebaliknya. Nah, nilai ini adalah lebih besar sama dengan 1. Kenapa? Karena minimal gitu ya dari jalan tersebut gitu ya dilayani oleh 1 gitu. Kenapa dia tandanya lebih besar sama dengan 1? Jadi minimal dia harus dilayani oleh 1 XJ gitu loh. Nah, di sini XJ-nya sama dengan 0 atau 1. Nah, beda lagi, ini kan tadi set covering problem. Nah, kalau di set partitioning problem sebenarnya hampir sama, tapi dia ada tanda nih, sama dengan 1, di mana tiap jalan tepat dilayani oleh 1 pos. Gitu. Jadi, itu ya bedanya ya. Kenapa yang ini kok lebih besar, yang ini sama dengan 1, yaitu ketika sama dengan, artinya tiap jalan itu tepat dilayani oleh 1 pos. Kalau yang ini tiap jalan minimal harus dilayani oleh 1 pos gitu. Kurang lebih kayak gitu ya. Jadi ini akan banyak nih nanti yang maksudnya dalam artian tanda-tanda kenapa dia sama dengan, kenapa dia lebih besar sama dengan. Nah, itu harus paham gitu ketika membangun modelnya pun nanti akhirnya oh, maksudnya adalah seperti ini dan sebagainya gitu ya. Gitu. Itu untuk yang set covering problem. Oke, sekarang coba ada namanya traveling salesman problem. Ya, di sini misalkan ada jaringan jalan atau jaringan ya jalan lah ya, saya bilang jalan gitu, di mana misalkan 1 ke 2 ini sebenarnya bisa disebut misalkan sini jarak ya. Jarak gitu ya, 1 sampai 2 itu adalah 5, 2 sampai 3 adalah 3 gitu kan. 2 sampai 8 2 ke 8 bukan sampai 2 ke 8 itu adalah 8 gitu ya. Di mana sebenarnya pada umumnya gitu ya, kalau kita tidak memperhatikan macam-macam gitu, biasanya kalau jarak itu ya berbanding lurus terhadap harga. Walaupun nggak selamanya ya, nggak selamanya. Karena ada beberapa kondisi, tapi mungkin itu nanti saya cerita tentang itu. Tapi yang sekarang jarak gitu ya, ya berbanding lurus terhadap biaya. Di mana misalkan terdapat nilai CIJ-nya itu adalah jarak antara titik I ke titik J. Ya. Contoh cara permasalahannya adalah penentukan rute salesman yang berangkat dari rute suatu titik ya dan mengunjungi setiap titik yang lainnya paling banyak sekali serta kembali ke titik asal agar diperoleh jarak total minimum. Gitu. Nah, misalkan sini saya buat gini. X12 ada X13 X untuk I sama dengan 1 ya. 14 X15. Ini kan 1, 2. Nah, kita pengen tahu nih, 1 ini harus lewat ke 2 dulu, harus ke 3 dulu, harus ke 4 dulu atau harus ke 5 dulu. Gitu ya. Kalau misalkan di sini 1 ya, berarti
X1 X harus ke 2 dulu, X1 harus ke 2 dulu. Kalau misalnya di sini 0, berarti nanti dia tidak memilih jalur 1, 3 gitu, misalkan kayak gitu. Ini bakalan banyak nanti di OR2 juga akan dikuliti lagi gitu ya. Tapi kurang lebih adalah dia harus berjalan ke semua titik ya, ke semua titik dan harus balik lagi hanya sekali ke semua titik itu dan harus balik lagi ke titik awal. Itu adalah traveling salesman problem. Dengan variabel keputusannya adalah di sini dia keputusan untuk melintasi atau tidak ya, busur IJ-nya dengan XIJ-nya itu sama dengan 1 jika dia dilintasi ya, dan XIJ-nya itu sama dengan 0 jika tidak dilintasi. Minimasi ya, ini minimasi nilai ini kan cost-nya ya, cost-nya ini keputusan dia dilintasi atau tidak. Nah, ini yang ini nilai XIJ sama dengan 1 pada I sama dengan 1 sampai dengan N, dan ini XIJ1 pada J 1 sampai dengan N. Maksudnya apa? Maksudnya adalah ingat kalau sama dengan itu berarti harus dilewati 1 ya jalurnya. Nah, artinya yang masuk itu, yang masuk tuh misalkan tadi 1, 2 gitu ya. 1, 2. Nah, itu dilewati hanya sekali gitu kan. Nah, kalau yang ini J sama dengan 1 itu adalah untuk yang keluar. Nah, ini makanya harus dua-duanya dimasukkan. Dua persamaan ini. Again, saya ingetin, traveling salesman problem adalah dia hanya melintasi sekali jalan. Makanya di sini tandanya adalah sama dengan. Gitu. Nah, ini untuk subtur mungkin saya jelaskan konsepnya saja. Pembahasan nanti di OR2 akan lebih banyak sebenarnya. Nah, tapi apa yang dimaksud subtur di traveling salesman problem gitu ya? Subtur itu ada yang tidak dibolehkan gitu ya istilahnya. Ini misalkan tadi ada titik ya 1, 2, 3, 4, 5. Tapi mereka jadi ada dua apa namanya nih? Dua rute ya, kayak 2 rute gitu. 2 rute. Jadi tujuannya subtur itu adalah untuk bertujuan mengeliminasi solusi subtur. Nah, ini kita nggak bisa nih kayak gini. Kalau kayak gini kan nggak nyambung ya rutenya. Nah, sedangkan kita di traveling salesman problem harus membuat dalam bentuk tur seperti ini. Jadi mau misalkan dari 1 ke 4 ke 5 ke 3 ke 2 ke 1. Gitu ya. Kurang lebih untuk subtur gitu. Ini sebenarnya variabel acak gitu sebenarnya. Nah, XIJ-nya itu harus 0 sampai 1 atau bisa dibilang ini biner ya, dan U-nya itu lebih besar daripada 0. Itu terus masuk ke job scheduling ya. Dimisalkan terdapat ini untuk biasanya pengerjaan berhubungan sama project management juga bisa gitu ya. Ya kurang lebih gitu, jadi bisa dikerjain pakai project management, ini juga bisa. Nanti biasanya ada constraint yang nggak bisa diselesaikan di project management misalkan gitu ya, harus menggunakan optimasi, itu juga ada gitu ya. Nah, misalkan terdapat end job, ada sekian job ya untuk operasi tunggal, nah terdapat satu mesinnya tunggal dengan nilai PJ-nya itu adalah waktu pengerjaan job J-nya, dan WJ-nya adalah bobot kepentingan job J. Ya, permasalahannya adalah menentukan saat awal jika secara implisit menentukan saat akhir gitu ya. Artinya gini, ketika kita bilang saat awal suatu pekerjaan gitu kan, itu bisa menjadi saat akhir suatu pekerjaan yang sebelumnya. Gitu. Nanti kita lihat dalam bentuk gambar coba ya. Di mana pengerjaan job ini akan dipengaruhi atau agar diperoleh waktu penyelesaian tertimbang gitu ya, yang minimum. Jadi kita di sini pengen waktu ya, kita bicara waktu yang minimum dengan memperhatikan bahwa pada suatu mesin hanya dapat mengerjakan satu operasi job. Nah, ini banyak banget nanti pengembangannya gimana kalau misalkan mesinnya nggak tunggal gitu ya, misalkan ada beberapa mesin dan sebagainya. Ini ada mata kuliahnya sendiri bahkan sebenarnya. Nah, tapi kurang lebih seperti ini. Variabel keputusannya adalah BJ saat awal pengerjaan job J dan CJ saat akhir pengerjaan job J.
di mana keputusan yang YJ ini adalah keputusan job I mendahului J, dan YIJ itu adalah sama dengan 1 jika job I mendahului J, dan YIJ 0 jika sebaliknya. Contoh variabel keputusannya adalah misalkan di sini adalah B3 ya. B3 gitu kan. Nah, di sini dia punya C3 ya kan. Waktu pekerjaan ini pekerjaan ya, pekerjaan 3, pekerjaan 1, pekerjaan 4, pekerjaan 5, pekerjaan 2. Nah, tapi di sini ketika ada C3, di sini juga ada sebenarnya B1. Nah, ini yang saya bilang. Jadi mungkin saja waktu awal untuk suatu pekerjaan, yaitu adalah sini B1, itu adalah waktu akhir pada pekerjaan sebelumnya. Gitu kan? Nah, ini B1. Nah, di sini berarti C1. Dan di sini berarti B4. Di sini berarti C3, habis itu berapa? 4 ya, C4. Di sini B5 ya, dan seterusnya. Tuh. Nah, ini keputusan, ini untuk mencari keputusan job mana duluan nih yang dikerjakan. Ya, YIJ. Kurang lebih gitu sih. Ini untuk minimasinya, Z sama dengan W. W ini tadi ada bobot ya, kalau nggak salah ya. Bobot, ya, bobot kepentingan. Seberapa penting gitu ya. Dikalikan dengan CJ. CJ itu adalah saat akhir pengerjaan gitu. Di mana pembatasnya adalah CJ kurang dari sama dengan PJ. PJ itu adalah waktu ya. Waktu pengerjaan job J tersebut. Gitu. Dan ini adalah constraint yang tadi sudah sempat dijelaskan ya. Di either or constraint gitu, dengan nilai CJ-nya harus lebih besar dari 0, dan YIJ-nya adalah dalam bentuk biner. BJ-nya ini adalah CJ dikurangi PJ, di mana adalah nilai pekerjaan akhir dikurangi dengan waktu pengerjaan job tersebut. Seperti itu. Memang ini yang saya sampaikan adalah model-model atau apa ya, masalah-masalahnya dulu gitu ya. Nanti biar kalian familiar terhadap constraint-constraint-nya gitu ya. Nah, nanti mungkin secara perhitungannya akan dijelaskan di minggu depan gitu. Kira-kira ada yang mau tanyain dulu? Ada? Sudah cukup pusing? Bu, saya izin bertanya, Bu. Silakan. Ini masih yang tadi itu, Bu, yang representasi biner itu. Nah, yang mau saya tanya, jadi kesimpulannya apakah satu constraint itu untuk satu variabel gitu nggak sih, Bu? Misalnya yang itu X1 kurang dari sama dengan 5. Nah, itu mungkin kalau misalnya X1 X plus X2 kurang dari sama dengan 5, sama 2X1 plus 3X2 kurang dari sama dengan 30. Iya, bisa dibilang kayak gitu. Karena tadi kita X1 itu udah pengerjaan di yang atas kan ya. Oke, Bu. Jadi satu constraint itu hanya untuk satu variabel ya, Bu? Iya. Walaupun nanti pas direpresentasi di sini, tetap X1-nya masukin yang di atas ya. Kan sudah dapat nih nilai X1-nya. Baik, terima kasih, Bu. Oke, ada lagi? Kalau nggak ada, saya mau kasih tugas besar dulu ya. Oke. Nanti kalau ada yang mau nanya silahkan ya. Tugas besarnya ini sebenarnya berarti pengerjaannya ya mulai minggu ini sampai nanti mungkin di akhir semester sebelum UAS gitu ya, ada presentasi nanti. Saya nggak tahu nanti apakah dari Bu Juni aja atau dari saya juga, belum diskusi. Cuma kalau untuk tugas yang ini saya yang cover gitu. Jadi yang tugas pertama ini ya, itu adalah tugas kita adalah pemecahan masalah menggunakan teknik penelitian operasional. Karena tadi kan saya sudah beri contoh-contoh sedikit lah ya, dan kalian bisa searching-searching juga kira-kira yang bisa dipecahkan dengan pemodelan gitu ya, dengan apa penelitian operasional. Tapi harapannya memang benar-benar itu ada ya, dan memang terjadi dan kalian pun bisa kira-kira tahu datanya gitu. Jadi
di sehari-hari aja sih, maksudnya di kehidupan sehari-hari aja. Kalau memang misalkan kalian ada temen yang UMKM kah apa gitu ya, boleh dipakai, bebas banget, topiknya apa bebas gitu ya. Oke, deskripsi masalahnya ya, tema tugas yang dipilih sehingga ini memberikan kontribusi dan manfaat dalam penyelesaian masalah ya. Tugas dibagi 2 sub tugas ya. Yang pertama ini nanti dari saya dulu, nanti selanjutnya kayaknya Bu Juni gitu ya. Nah, tugas diselesaikan dalam kelompok terdiri dari maksimal 5 orang. Saya minta ketua kelas ya. Ini kebetulan semua kelas ya. Oke. Maksimal 5 orang. Jadi kalau misalkan 4 orang boleh aja, 3 orang boleh aja gitu ya. Tapi maksimal 5 orang. Ya, formatnya di laporan ini adalah kalian harus mendeskripsikan sistem dan perumusan masalah. Gitu. Jadi yang pertama ya cover, daftar isi, latar belakang, kalian jelaskan gitu ya, mengapa tema penelitian perlu dilakukan. Terus kalian tulis perumusan masalahnya, ya kira-kira indikator masalahnya apa. Kenapa, maksudnya gini, namanya indikator itu ya, jadi bisa berupa data misalkan, gitu ya, data. Contoh sebentar ya. Misalkan jangan itu sebentar. Contoh saya kok ke industri semua ya, sebentar. Misalkan oke, contoh bus apa tuh di ITERA tuh sekarang? Tayo itu ya? Tayo misalkan. Iya, kalian melihat bahwa, oh ini saya nggak tahu ya kenyataannya seperti itu atau enggak, karena saya kurang mengamati gitu ya. Kalian melihat bahwa secara jadwal atau misalkan secara jumlah dari bus Tayo itu sering menumpuk gitu ya, atau ternyata nggak banyak juga yang naik, misalkan seperti itu gitu ya, jangan-jangan penjadwalannya salah gitu kan, kayak gitu. Jadi kalian jabarin permasalahan-permasalahannya itu bagaimana. Mungkin kalau untuk kakak-kakak kelas kalian sudah bisa pakai yang namanya Fishbone gitu ya, atau Pareto dan sebagainya gitu. Tapi kalau kalian nggak, yang 2021 belum, nggak apa-apa, jelaskan aja gitu ya. Kalau ada datanya lebih bagus, misalnya terjadi kemacetan gitu kan, apa dan sebagainya. Walaupun kalau itu datanya kalau primer akan susah dan lama sebenarnya kan. Kalian cari yang simpel-simpel aja lah, jangan terlalu yang terlalu besar gitu ya sistemnya, nanti kalian akan kesulitan soalnya. Ya, itu intinya kalian rumuskan masalahnya apa dan kalian sebutkan fakta ya, saya bilang fakta. Jadi kalau fakta itu bisa dibuat misalkan berdasarkan tadi kualitatif, statement-statement gitu, atau misalkan dari data itu lebih bagus. Karena kalau kalian punya data, gitu kan, itu akan lebih apa ya? Lebih ya diakui gitu istilahnya. Gitu ya. Terus definisikan masalah, decision maker, objektif, alternatif keputusan. Nah, ini sebenarnya adalah komponen modelnya. Ya, kalian misalkan dari segi masalah kalian ceritakan fungsi tujuannya apa, variabel keputusannya apa, parameternya apa, constraint-nya apa. Constraint itu pembatas, ya. Nah, terus ada tujuannya kalian rumuskan juga tujuan penelitian berdasarkan rumusan masalah. Gitu. Ya, di sini ada metode penelitiannya, itu deskripsi secara rinci ya dalam permasalahan gitu. Metodologinya kira-kira pakai metodologi apa. Kalau tadi mau pakai yang saya sudah sempat jelaskan boleh, kalau kalian mau cari-cari yang lain juga boleh gitu ya. Terus deskripsikan narasi sistemnya, kalian jelaskan input, proses, output. Harusnya di PTI sudah familiar dengan kata-kata ini ya, input, proses, output. Jadi inputnya apa, kalian melakukan proses apa, dan outputnya harapannya ada misalkan gini, ada proses perbaikan apa gitu ya. Jadi input itu adalah permasalahannya, proses itu adalah metodologinya, dan output itu adalah yang mau kalian perbaiki atau kalian hasil kalian tuh nanti arahnya kemana, misalkan minimasi cost, atau dari segi waktu berkurang, atau dari segi
profitnya bertambah gitu ya, atau dari segi secara pekerjanya bisa dikurangi, atau dari segi bus misalkan busnya bisa dikurangi dan sebagainya. Ya, dalam mendeskripsikan deskripsi sistem bebas bisa digunakan alat bantu yang sudah dipelajari, yang mungkin yang kalau 2021 ini mungkin flowchart bisa ya dalam bentuk flowchart gitu ya. Tapi kalau mau belajar ke bentuk-bentuk lainnya boleh juga gitu. Bisa OPC, flow diagram, diagram sebab akibat dan sebagainya. Saya akan memaklumi karena kalian masih 2021 mungkin tools-toolsnya belum begitu banyak gitu ya, tapi saya punya harapan besar buat yang mengulang gitu ya 2019 gitu, karena kalian pasti sudah lebih banyak pengetahuan tentang tools-tools pendeskripsian masalah gitu. Oke. Terus ini pengembangan, ini nggak usah, bukan pengembangan ya, nanti model konseptual kalian aja, tadi udah saya jelasin ukuran, performasi, variabel keputusan, parameter pembatas, dan seterusnya. Ya, waktu pengumpulannya di minggu depan, 5 November, gitu ya. Saya nggak tahu akan membahas ini atau enggak, kalau parah tugasnya akan saya bahas, tapi kalau, maksudnya di minggu depannya ya, tapi ya, setelah tanggal 5. Kalau misalkan kayak masih bisa dilanjutkan, maksudnya bisa dilanjutkan ke tahap 2 yang Bu Juni, ya sudah, saya tidak akan masuk kelas lagi gitu ya. Jadi saya lihat dulu, saya koreksi dulu, nanti baru minggu depan keputusan ada evaluasi atau enggak, ya bergantung itu gitu ya. Itu kurang lebih, nanti kalau ini laporannya Bu Juni, nanti aja saya rasa. Jadi ini belum ngomongin model-model matematisnya dan sebagainya, saya hanya minta kalian deskripsikan masalahnya, dan mengidentifikasikan input, proses, output, masalah-masalah dideskripsikan semua, dan minimal model konseptualnya. Gitu ya. Itu kan sudah diajarkan semua ya, dan tadi saya sudah ngasih beberapa pengenalan contoh case gitu ya, yang bisa kalian mungkin ambil gitu. Jadi saya belum ngomongin model matematik. Nanti kalau kita sudah ngomongin model matematik itu nanti di yang kedua. Dan di yang kedua ini lebih rumit ya sebenarnya, udah ngomongin model matematik dan juga sudah ngomongin penyelesaian, karena kalian nanti di minggu ke-12 atau minggu ke-13 nanti belajar yang namanya linggo dan menyelesaikan permasalahan tersebut gitu. Tapi kurang lebih itu ya. Seperti itu untuk tugasnya. Ada pertanyaan? Silahkan. Izin bertanya, Bu. Ya, silakan. Siapa? Natasha, Bu. Oke. Berarti yang untuk laporan tugas 1 ini kayak dasar atau gambaran dari masalahnya itu aja. Permasalahan, betul. Oh, baik, Bu. Terima kasih, Bu. Oke. Ya. Terus gini, jadi to the point aja ya, maksudnya nggak usah panjang-panjang ke sana kemari gitu ya. Saya nggak ada 50 halaman, enggak ya. Kalau kalian bisa mendeskripsikan ini 2-3 halaman, itu better bagi saya. Gitu. Jadi fokus kepada permasalahan ya, dan model-model yang saya minta, atau maksudnya kayak model konseptualnya gitu ya, kalian pengen nyari apa dan sebagainya gitu. Jadi nggak usah cerita panjang lebar Indonesia begini, Indonesia begitu gitu. Maksudnya banyak juga tuh yang kadang gitu. Kalau tugas saya ini karena lebih praktis gitu ya, maksudnya bagaimana teknis kalian mendeskripsikan masalah itu aja gitu. Jadi makanya saya bilang nggak ada jumlah minimal atau format pasti gitu kan. Saya bilang dapat melakukan deskripsi gunakan alat bantu yang kalian bisa, yang sudah dipelajari gitu kan, gitu-gitu aja. Maksudnya nggak ya yang kalian bisa aja, karena kalian masih semester 2 gitu kan. Semester 3. Oke. Yang penting bisa melihat masalah di sekeliling yang kira-kira bisa diangkat menjadi topik penelitian operasional. Itu aja. Saya nggak minta kalian yang besar-besar gitu ya. Misalkan kalian pengen ngelihat, tadi kan saya cerita, tadi namanya, yang nyiram tanaman gitu ya, selampung. Ya sebenarnya bisa aja, cuma kalian akan nanti bakalan lama ngambil datanya. Menurut saya itu nanti kalian jadi topik tugas akhir aja kalau memang pengen gitu kan. Jadi yang simpel-simpel di daerah kalian. Gitu. Oke? Saya minta tolong ketua kelas ya yang bagi, monggo kebijakan masing-masing kelasnya apakah mau
mau bebas gitu ya, atau ditentukan ketua kelas, itu saya serahkan ke ketua kelas, minta tolong ya. Bu izin bertanya Bu, Silakan. kalau misalnya dalam pengerjaan tugas besar ini nanti ada, misalkan kami membutuhkan bantuan dari software gitu, boleh nggak Bu? Software apa tuh maksudnya? Misalkan kayak Arena, misalkan gitu Bu, boleh nggak Bu? Kalau Arena itu kan simulasi ya. Nah, sebenarnya kita nanti ada juga belajar namanya Lingo. Sebenarnya software optimasi itu banyak, cuma yang kita kenalkan karena waktu terbatas itu adalah Lingo. Ada juga namanya kan solver ya, Excel. Di Excel tuh ada juga. Kalau memang bisa, silahkan. Tapi kalau Arena itu saya sih nggak recommended. Maksudnya nggak recommended karena bukan tema mata kuliah ini gitu loh. Paham nggak? Baik Bu. Ya, karena Arena itu kan simulasi, itu topiknya beda. Oke, ada pertanyaan lagi? Izin bertanya, Bu. Silakan. Untuk penentuan anggota kelompoknya dari ibunya atau dari kami menentukan sendiri, Bu? Iya, ada yang bisa jawab temannya? Tadi saya serahkan ketua kelas ya. Oh, baik, Bu. Oke, Tadi jadi ngelek-ngelek, Bu. nanti ketua kelas yang bertanggung jawab, entah mereka, maksudnya gini, apakah, saya sih saran dibagi aja ketua kelas biar nggak heboh-heboh, ada masalah apa dan sebagainya gitu ya. Tapi ya terserah, mungkin ada perbedaan, maksudnya kesenangan itu preferensi terserah. Dan ini dituntut untuk kerja sama ya, jadi memang jangan kerja sendiri-sendiri. Kenapa saya bilang kayak gini? Mungkin saya sekedar cerita ya. Jadi memang kayak angkatan berapa ya? 2019 itu kan ada namanya analisis penelitian analisis perancangan perusahaan. Nah, itu mungkin karena online dari semester 3-nya ya. Jadi kerjasamanya kurang. Kalau kami lihat dari 2018 kan masih sempat offline agak lama tuh. Nah, jadi mungkin habis ini, mungkin semester depan kita udah mulai offline kan, ya harus berlatih ya, apa kerja samanya gitu. Dia harus apa kerja sama. Oh, sama satu lagi, minta tolong ketua kelas juga ya saya. Tapi siapa ya? Siapa yang bisa ya? Jadi minta tolong dibuatkan Excel atau apa tuh namanya? Spreadsheet gitu. Sebentar. Untuk tema. Jadi temanya nggak boleh sama. Ya, temanya nggak boleh sama. Saya asal tunjuk nggak apa-apa ya? Maklum, ketua kelas. Rafli aja ya, Rafli ya? Rafli Ardiansyah ada ya? Ada, Bu. Ya, Rafli nanti minta tolong, ini maksudnya ini kan masing-masing ketua kelas mengkoordinir kelasnya. Nah, tapi Rafli yang bikin satu spreadsheet, gitu, itu bikin kelas A, B, C, D, E, masing-masing ada nama siapa namanya, NIM, dan namanya tolong sesuai dengan siakat ya, jangan nama panggilan, tuh sering ya terjadi mahasiswa, nama yang ada di siakat. Nah, terus sampingnya adalah temanya. Jadi kalian mau ngomongin apa? Judul lah, saya bilang judul. Jadi jangan sampai sama, dan cepet-cepetan ngisinya ya. Bisa, Rafli, minta tolong seperti itu? Nanti koordinasi dengan ketua kelas yang lainnya ya. Jadi nggak semua Baik, kamu Bu. yang koordinir, kamu cuma bikin spreadsheet-nya aja. Baik, Bu. Oke. Ada lagi pertanyaan untuk tugasnya? Yang tugas 2 nggak saya jelaskan sekarang nanti karena itu kewajiban Bu ini ya, Bu Juni. Cukup? Oke, kalau cukup, saya hanya melayani chat itu lewat ketua kelas. Tapi kalau kalian mau nanya langsung sama saya perbolehkan, silakan. Jadi kalau memang ada yang mau nanya, silakan ke kampus ya, gitu. Kalau yang sifatnya mau nanya tugas, nggak masalah. Tapi jangan chat, karena kalau chat itu, aduh, saya nggak karuan. Ya, jadi monggo, silakan kalau ada yang mau konsultasi, saya buka kesempatan.